Baik, untuk berikutnya kita akan membahas materi tentang potensial termodinamika. Potensial termodinamika. Oke. Nah, sebelum kita bahas potensial termodinamika, kita akan bahas terlebih dahulu tentang hukum satu termodinamika ya. Kita akan kunjungi kembali hukum satu termodinamika. Nah, seperti kita tahu bahwasanya hukum satu termodinamika itu bentuknya adalah du sama dengan dq plus dw gitu ya. Nah, di sini kita akan memecah ya, jadi dw ini akan ada dua jenis. Yang pertama adalah dw yang sama dengan minus dv, yaitu ini adalah kerja ekspansif gitu ya, kerja ekspansif itu ekspansif. Kemudian ada juga dw yang lain gitu, yaitu kerja-kerja yang selain kerja ekspansif ya. Contohnya macam-macam, jadi misalkan contohnya adalah kerja listrik gitu misalnya, atau kerja kimia gitu, atau kerja magnetik gitu, tergantung sistemnya dan lain-lain. Baik, ini adalah jenis kerja yang bermacam-macam itu. Jadi hukum satu termodinamika ini kita bisa tuliskan sebagai du sama dengan dq plus atau min pdv plus jenis-jenis kerja yang lain. Dari sini kita butuhkan definisi yang agak lebih umum ini untuk nanti mendefinisikan potensial-potensial termodinamika yang akan kita bahas. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu potensial termodinamika? Oke, jadi kita bahas coba di sini. Potensial termodinamika itu dinamika itu yang adalah suatu besaran keadaan, besaran keadaan termodinamika ada suatu besaran keadaan termodinamika yang nilai minimumnya menandakan kondisi kesetimbangan sistem. Melalui proses-proses yang tercapai melalui proses-proses tertentu. Melalui proses-proses tertentu. Nah, ini proses-prosesnya tentu saja adalah proses-proses termodinamika. Nah, untuk gambaran misalkan bagaimana relasi antara suatu potensial yang minimum dengan kesetimbangan, kita bisa bayangkan ini misal gitu ya. Misal saya punya sebuah grafik, ini misalnya posisi X, dan di sini adalah energi potensial gitu ya. Dan bentuknya misalnya ini adalah energi potensial dari osilator harmonis, itu bentuknya adalah kuadratis gitu ya. Nah, ini misalnya gini. Dengan nilai minimum itu ada di titik setimbangnya. Nah, misalkan ini saya punya kurva energi potensial semacam ini. Kemudian saya misalnya punya
kondisi awal di sini misalnya ada semacam bola gitu, atau massa yang posisinya ada di situ gitu ya. Nah, tentu kalau kita bisa bayangkan energi potensial ini memang dia semacam landscape gitu ya. Jadi bola bisa menggelinding di sepanjang landscape tersebut. Nah, kalau saya punya ini sebagai kondisi awal, gitu ya, misalnya ini adalah kondisi awal. Nah, kita tahu bahwasanya ini merupakan kondisi yang tidak setimbang. Kondisi non-setimbang gitu ya. Kenapa dia kondisinya non-setimbang? Karena kondisi setimbangnya itu terdapat ketika bola ini mencapai di titik dasar dari kurva energi potensial tersebut ya. Jadi semacam dia bisa menggelinding ke arah ini. Gitu ya, untuk mencapai kondisi setimbangnya. Jadi posisi ini kita tuliskan sebagai kondisi setimbang. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya saya punya kondisi awalnya itu adalah kondisi non setimbang? Yang terjadi adalah sistem kita. Jadi sistem kita di sini diwakili oleh bola merah ini ya. Jadi sistem akan secara spontan bergerak menuju ke keadaan setimbang. Ya, jadi bola ini setimbangnya ada di dasar ya. Tentu saja kalau misalnya kita bayangkan bola di sini, tentu dia berayun seperti ini ya, tapi kita bayangkan misalnya di sini ada suatu energi yang disipatif selama dia bekerja begini, jadi lama-lama dia akan setimbang di titik dasar ini. Nah, itu adalah ciri khas dari suatu sistem yang berada dalam kondisi non-setimbang. Kalau suatu sistem berada di dalam suatu kondisi non-setimbang, maka sistem tersebut akan bergerak secara spontan menuju ke keadaan setimbang, gitu ya. Jadi nggak usah diapa-apain, ketika kita lepaskan bolanya, dia otomatis langsung bergerak menuju ke arah keadaan setimbang, gitu. Nah, di proses menuju ke keadaan setimbang ini berlangsung secara spontan, dan dalam sistem termodinamika, proses spontan ini merupakan proses yang irreversibel. Atau yang arahnya tidak bisa dibalik gitu ya. Nah, sebagai gambaran, kalau ini kan tadi seolah-olah kita gambarkan menggunakan sistem mekanik gitu ya, untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem yang non-setimbang itu akan bergerak ke arah energi yang minimum. Di sini energi minimum ya. Energinya itu energi potensial. Cuma nanti kalau untuk sistem termodinamika ini bukan cuma energi potensial ya, dia macam-macam jenisnya yang kita sebut sebagai potensial termodinamika. Tergantung cara bagaimana dia mencapai kesetimbangan itu. Nah, oke, tadi kita bicarakan sistem mekanik ini tuh sebenarnya hanya untuk menggambarkan bahwasanya kalau sistem itu kondisi awalnya itu non-setimbang, maka dia akan bergerak ke kondisi setimbang itu secara spontan. Nah, ditambah kemudian di sini kalau untuk sistem termodinamika, proses spontan ini merupakan proses yang irreversibel. Nah, untuk menggambarkan lebih jauh, misalkan saya punya sebuah sistem termodinamika gitu ya. Sebuah sistem termodinamika, misalkan sistem gas. Yang gasnya ini misalkan dia gas non-ideal gitu misalkan. Nah, misal di kondisi awal ini, gasnya itu berada dalam kondisi yang non-setimbang gitu, atau
gas sebagai fluida, kita tinjau sebagai fluida, dia berada dalam keadaan non setimbang, itu kita gambarkan dia di sini sebagai suatu lintasan yang menggambarkan misalkan viskositas gitu ya, viskositas atau keberagaman nilai di setiap titik di dalam volume tersebut, volume yang menyimpan gas tersebut. Nah, di sini kondisi awalnya adalah kondisi awal non setimbang. Misalnya ini awal ya, awal itu dia adalah non setimbang. Nah, karena kondisi awal non setimbang ini, maka dia secara spontan akan berevolusi menuju ke keadaan yang setimbang gitu ya. Jadi dia akan berevolusi ke sini sehingga dia akan menjadi keadaan yang setimbang gitu. Misalkan kita copy aja. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi ke keadaan yang setimbang, di mana ketika keadaan setimbang ini kita gambarkan, itu misalkan sebagai dia sudah homogen gini ya. Gasnya itu sudah homogen di sini. Nah, di sini adalah keadaan akhir yang setimbang. Di sini akhir, di mana akhirnya itu adalah setimbang. Nah, proses dari keadaan awal yang non setimbang menuju ke keadaan setimbang ini berlangsung secara spontan gitu ya. Nah, di sini kenapa proses ini kita sebut non reversible, itu karena kalau kita gambarkan diagram, misalkan diagram PV untuk sistem ini, sistem yang non setimbang di awal ini, misalkan ini V, ini P gitu, kita tidak bisa menggambarkan titik di dalam diagram PV ini. Karena apa? Karena ketika keadaan non setimbang itu seluruh besaran seluruh besaran intensifnya itu tidak terdefinisikan untuk keseluruhan sistem, tapi dia memiliki nilai-nilai lokal yang saya gambarkan seperti lintasan-lintasan yang kusut ini gitu ya. Jadi untuk keadaan awal yang non setimbang itu yang hanya bisa didefinisikan dengan baik itu hanyalah apa? Hanyalah besaran-besaran ekstensif seperti volume, energi internal, jumlah partikel gitu ya. Kemudian apalagi entropi ini. Nah, ini bisa didefinisikan untuk keadaan yang non setimbang. Tapi untuk besaran intensifnya yaitu seperti tekanan, temperatur dan potensial kimia ini tidak bisa didefinisikan dengan baik untuk sistem ini. Jadi ini tidak terdefinisi gitu ya. Karena sistemnya sendiri tidak berada dalam keadaan setimbang, dia punya nilai-nilai lokal untuk besaran intensifnya itu. Sehingga otomatis saya tidak bisa gambarkan kondisi awal yang non setimbang ini menggunakan diagram PV, karena walaupun saya tahu volumenya, saya tidak tahu berapa sebenarnya tekanan untuk keseluruhan sistem, karena tidak terdefinisikan secara baik. Nah, ketika dia berevolusi menuju ke keadaan akhir yang setimbang secara spontan, maka baru ketika keadaan setimbang ini tercapai, ya, saya bisa nyatakan di sini, oh ternyata pada volume sekian tekanannya ada di sini gitu ya. Jadi dia terdefinisikan dengan baik gitu ya. Jadi ternyata volumenya ada di sini, volume sistem di sini, dan di sini adalah tekanan dari sistem gitu. Setelah dia setimbang karena besaran intensifnya udah homogen, sama untuk seluruh titik di dalam sistem ya. Jadi ketika keadaan setimbang itu sudah tercapai, maka seluruh besaran baik ekstensif yang selalu terdefinisi ini untuk keadaan setimbang atau non setimbang, dan intensifnya itu juga terdefinisi gitu ya untuk sistem. Jadi tekanan, temperatur dan potensial kimianya itu terdefinisi dengan baik. Nah, kita bisa lihat sekarang tentu ini sebagai gambaran kenapa dia prosesnya itu proses spontan yang terjadi ini tadi irreversible, tidak bisa diubah balik arahnya. Karena apa? Karena kita nggak tahu titik yang di sini ini perginya kemana, karena di keadaan awal ini tidak ada titiknya, jadi semacam dia hilang gitu ya. Tidak kalau kita seperti kita bisa kasih titik-titik titik awalnya itu nggak ada gitu. Jadi ini irreversible, ini nggak bisa dibalik ke arah ke sini karena di sini memang tidak terdefinisi titiknya tadi itu ya. Jadi intinya kondisi yang seperti ini tidak bisa
dibalik sehingga menjadi kondisi yang persis seperti kondisi awal tadi gitu ya. Jadi dia sistemnya irreversible. Nah, ketika proses spontan itu terjadi, maka terdapat besaran-besaran yang berubah yang menandakan bagaimana sistem itu berevolusi dari keadaan non setimbang menuju keadaan setimbang secara spontan. Besaran-besaran itu saya akan tuliskan di sini, misalkan perubahan entropi total itu lebih besar dari 0 ya. Jadi entropi ketika dia bergerak dari non setimbang menuju setimbang itu bertambah ya. Entropi total ini maksudnya kalau sistemnya tidak terisolasi, maka entropi total dari sistem dan lingkungan gitu ya. Dari untuk entropi total. Kemudian misalkan saya punya suatu potensial termodinamika yang simbolnya F di sini. F itu adalah nanti namanya adalah energi bebas Helmholtz gitu ya. Dan ini dia nilainya berkurang. Kemudian ada lagi besaran potensial termodinamika yang namanya entalpi. Itu selama proses spontan dia juga akan mengecil gitu ya. Jadi kalau entropi total dia akan membesar, kalau F tadi Helmholtz tadi adalah mengecil, entalpi juga mengecil. Ada juga satu lagi adalah energi bebas Gibbs-nya juga akan mengecil. Nah ini kalau entropi tadi adalah total, maka F itu untuk sistem, H itu untuk sistem saja, dan G itu untuk sistem saja. Nah, apakah ketiga-tiganya ini akan secara baik bisa mendefinisikan untuk setiap proses? Tidak. Jadi F dan H dan G itu tergantung seperti apa proses garis birunya ini. Apakah dia adiabatik, apakah isotermal, itu nanti akan kita akan gunakan salah satunya. Jadi kalau misalnya isotermal kita gunakan yang F. Nah ini kita akan tulis di sini. Jadi ini nanti saya akan kasih tanda gini ya. Jadi tergantung mana yang dipakai, apakah F, apakah H, apakah G, ini tergantung prosesnya. Tergantung proses untuk mencapai keadaan setimbang itu. Tergantung proses. Oke, nah kalau kita bicara prosesnya, maka di sini kita bisa pakai ukuran kespontanan energi bebas Helmholtz ya, yaitu dF. Kita tulis di sini energi bebas Helmholtz. Itu ketika ini untuk jadi besaran ini untuk menggambarkan kespontanan reaksi dari keadaan non setimbang menuju ke keadaan setimbang itu ketika sistemnya itu adalah isotermal, atau proses menuju setimbangnya itu adalah merupakan proses yang isotermal gitu ya. Kemudian energi entalpi. Nah, entalpi ini digunakan DHS lebih kecil dari 0 untuk menggambarkan kespontanan proses. Itu adalah untuk sistem yang dia bergerak menuju setimbangnya itu adalah menggunakan proses isobarik dan isobarik dan adiabatik secara bersamaan. Jadi kalau proses menuju setimbangnya itu menggunakan proses isobarik dan adiabatik, maka besaran potensial termodinamika yang menandakan kespontanan prosesnya itu adalah entalpi. Kemudian yang terakhir adalah energi bebas Gibbs. Nah, untuk energi bebas Gibbs itu dG untuk sistem lebih kecil dari 0 yang bisa digunakan untuk mencirikan kespontanan suatu reaksi untuk menuju ke keadaan setimbang yang spontan dan irreversibel kalau sistemnya itu bergerak menuju setimbangnya itu secara isotermal dan isobarik. Nah, kenapa kita concern pada potensial-potensial ini?
Terutama nanti di sini entalpi dan energi bebas Gibbs itu memang digunakan ketika kita menganalisa proses terjadinya reaksi kimia gitu ya. Apakah suatu reaksi kimia itu terjadi atau secara spontan atau tidak.